Bismillah, alhamdulillah, sedulur sebatin santri Cari Sadat dan sedulur serasa seluruh penggemar setia channel YouTube Cari Sadat. Jadikan hari-hari kita, aktivitas kita selalu berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada baginda Rasulullah. Semoga apa yang kita lakukan di dalam bumi ini akan menjadi suatu pendinding di dalam diri kita. Dinginnya yaitu suatu kenikmatan. Dinginnya adalah suatu kenikmatan dan pendindingnya adalah menolak segala hal-hal kejahatan supaya tidak melukai diri kita, entah lahir maupun batin, atas izin Allah dan atas berkat sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Baik saudaraku semuanya dan siapapun atau teman yang baru menemukan channel YouTube ini. Channel YouTube ini adalah mengkaji tentang suatu kesadaran. Ya, sesungguhnya banyak orang-orang yang mencari jalan instan, entah dengan wirid, dengan dzikir, supaya dapat menyelesaikan masalahnya, supaya dapat membuat sakti dirinya untuk mengobati orang, untuk menolong orang. Dan di channel ini adalah mengkaji tentang kesadaran, yaitu kesadaran itu adalah memperbesar dan memperkuat wadah, ya, diingat-ingat, digarisbawahi, wadah batin di dalam diri kita. Kalau kita orang awam, dalam artian masih tidak begitu mengenal tentang ilmu-ilmu spiritual atau supranatural, dan langsung mengamalkan, baca ini bisa ini, baca ini berapa kali bisa ini, atau ilmu yang singkat atau sabdo dadi, ngucap ini bisa ini, itu tidak akan mungkin wujud di dalam apa yang kita jalani. Karena apa? Kolbu kita belum bisa koneksi kepada Allah, ya, kecuali ada otomatis hidayah datang kepada kita, dan tentunya hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah, ya. Makanya kita harus selalu berikhtiar, selalu bersadar diri, ya. Di channel ini adalah membentuk, memperkuat dan mempertajam kesadaran kita. Apabila kesadaran kita sudah luas, sudah legowo, atine koyo segoro, pikiran koyo samudro, maka ilmu apapun yang kita amalkan sedikit pun saja bisa tajam atau bisa terkabulkan. Dan dengan adanya mengolah kesadaran ini adalah sama dengan membentuk mental dan kepribadian kita, supaya teman-teman di dalam aktivitas kita ini selalu ada keberkahan. Karena sesungguhnya sesuatu yang didasari akan adanya mahabbah kepada Allah dan kepada Rasulullah, tingkah laku kita ini akan menjadi bentuk-bentuk malaikat-malaikat Allah, ya. Sesungguhnya malaikat Allah ada di dalam ubun-ubun kepala kita, ya. Sesungguhnya manusia ini dijaga oleh makhluk Allah yang gaib, yaitu malaikat dan malaikat penjaga diri semua manusia, dan jin khorin juga penjaga manusia, ya. Ingat, apakah sampai masih ingat film-film, difilmkan ada itu, sebelah kanan malaikat membisiki, sebelah kiri jin setan membisiki. Itu hanya sebuah gambaran, itu hanya sebuah gambaran, tapi itu kenyataan. Dan tempatnya malaikat itu penjaga diri manusia ada di ubun-ubun. Maka saat manusia sedang sakit atau anak kecil yang rewel, biasanya kan ditiup ubun-ubunnya. Supaya apa? Supaya malaikat penjaga dalam diri ini aktif dan bisa ikut membantu mendoakan kepada Allah. Dan tempat jin khorin di dalam setiap manusia, yaitu ada di, ada di antara kemaluan dengan lubang dubur manusia. Dan apabila manusia itu semakin kuat nakalnya, kuat berontaknya, itu sesungguhnya bisikan dari jin khorin itu terus di dalam diri manusia, terus diasah. Makanya dia semakin kuat, semakin kuat. Makanya kita harus bisa melawan dan bisa mengendalikan diri kita. Saat kita melakukan kebaikan sama dengan apa? Menguatkan malaikat penjaga diri kita itu lebih kuat sehingga dia juga ikut mendoakan kita kepada Allah. Jadi malaikat penjaga diri kita harus kita aktifkan, yaitu dengan apa? Yaitu dengan beraktivitas yang dihalalkan oleh Allah, entah ibadah sholat, puasa, ngaji, sedekah,
atau berbaur dengan orang-orang lain. Dua itu adalah harus kita pilih salah satu ya. Tentunya kita akan memilih yang malaikat. Jadi dua makhluk itulah yang terus mengelilingi setiap anak cucu Adam. Maka kita harus selalu tebarkan kebaikan supaya malaikat penjaga diri kita selalu aktif dan menjaga kita. Itulah yang dinamakan malaikat-malaikat Allah yang menjaga seluruh anak cucu Adam. Jadi kalahkan setan di dalam diri kita sebelum mengalahkan setan di luar diri kita. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.